Pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Vita Novita. Sejumlah berita menarik dari berbagai daerah akan kami sajikan untuk Anda. Dan pemirsa, inilah berita selengkapnya dari Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Pemirsa, inilah sosok Joni Bunyu, pria kelahiran Ende berdarah Liu, orang pertama yang memperkenalkan Bukit Kejimara di Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur. Berikut penuturannya kepada Indonesian Televisi News. Saya perlu pertama-tama untuk memperkenalkan nama saya Joni Bunyu. Nama panjangnya Yohanes M. Bunyu, tapi biasa sudah dikenal di Ende ini Joni Bunyu. Saya kelahiran Ende. Saya lahir di Ende, saya kebetulan tahun lahir sekolah di SD di Ende 8, melanjutkan di sekolah SMP Kafrateran Dao. Kebetulan saya satu letting dengan almarhum Marcelinus Petu. Nah, kebetulan sambil saya itu mengabdi di Pelabuhan Indonesia 3, saya punya hobi itu terbang. Hobi saya adalah terbang. Terbang layang itulah menjadi bagian di mana saya paling mudah mengaktualisasikan hobi terbang saya. Sehingga saya sekitar tahun 2005 itu saya mulai belajar terbang di Batu Malang, khususnya di Gunung Banyak. Mungkin semua teman-teman tahu bahwa di Gunung Banyak saya mulai belajar. Di sanalah canda di muka saya belajar terbang para layang. Setelah para layang saya mulai belajar terbang para motor, para layang yang bermesin, dan beberapa wahana dirgantara lain saya belajar untuk terbang. Disitulah hobi saya. Nah, pada saat saya sudah pensiun ini saya pikir Ende ini kita perlu rasa terpanggil untuk membuat kota Ende lebih dinamis. Ende sudah punya kelimutu yang tanpa kita publikasikan, tanpa kita promosikan dan mendunia. Namun tentunya kita tidak hanya berhenti di kelimutu, kita harus melihat juga kesempatan-kesempatan lain berkaitan dengan pariwisata. Nah, kebetulan saya punya hobi terbang. Dan saya sebenarnya mulai dari 2005 itu saya sudah mulai terbang. Mulai 2006 saya tahu pengetahuan terbang saya mulai setiap pulang kalau berlibur di Ende. Dari rumah saya, kebetulan belakang rumah saya bisa melihat. Itu namanya Bukit Kejimara. Saya bisa melihat dari situ karena pengetahuan terbang saya sudah melihat ada potensi Bukit Kejimara menjadi bukit atau venue terbang paragliding. Namun saya bisa mulai mengaktualisasikan atau saya mulai merintis itu sebenarnya tepat di 2015. Persis tahun 2015 saya memberanikan diri. Penasaran saya mulai dari 2006. Itu 9 tahun saya penasaran, setiap kali pulang berlibur di Ende saya melihat Bukit Kejimara dan saya penasaran. Bukit siapakah itu? Punya siapa? Adakah penghuninya di sana? Macam-macam pertanyaan itu 2015 saya memberanikan diri. Saya coba membawa mobil tanya-tanya kepada sepanjang jalan bahwa ada bilang masuk melalui SMA 2 dan lain sebagainya menuju. Saya meluncur naik dengan kendaraan roda 4 sampai di Kampung Kolibari. Kebetulan di Kampung Kolibari saya diterima, kebetulan ada Aji saya namanya Aji Hasan. Beliau menerima saya, ya mungkin karena pertemuan awal mereka melihat mungkin menganggap saya orang asing. Dari mana nih datang, mau ngapain? Datang ke Kolibari yang hampir tidak pernah dikunjungi. Kolibari tidak ada yang pernah mengunjungi. Kota desa itu benar-benar mereka merasa sangat terpencil di puncak bukit, tidak punya potensi. Ya boleh dikatakan dari nada pembicaranya ada sedikit keputusasaan dari masyarakat pada saat itu. Mereka bertanyakan kepada saya, mau bikin apa Pak datang ke kampung kami. Ya saya sampaikan bahwa saya sangat kepingin mengetahui ada bukit di seberang itu. Punya siapa? Namanya apa? Oh katanya namanya Kejimara. Punya tanah ulayat masyarakat Kolibari. Ya saya mohon izin, singkatnya saya belum mohon izin kalau diperkenankan. Saya boleh naik ke atas. Apakah diperkenankan saya naik? Ya, tapi kami akan membolehkan setelah kami mengetahui dulu. Apa tujuan Bapak naik? Itu dulu, kalau langsung mereka bilang, kalau begitu Hasan bilang saya akan manggil musalaki. Salah satu musalaki ditemukan pada saat itu Bapak Muhammad Bila. Pak Bila, Bapak musalaki langsung keluar menemui saya, mau ada apa Pak? Kalau mau ke Gunung Kejimara, Bukit Kejimara mau ngapain? Mau buat apa? Kalau mau buat tambang, kami menolak. Kami masyarakat Kolibari, masyarakat adat akan menolak kalau memang keinginan Bapak ke sini mau membuka tambang. Ya saya dengan ketawa kecil saya menyampaikan bahwa saya tidak punya mimpi untuk tambang. Saya orang miskin, saya hanya pegawai biasa. Tidak ada pemikiran saya untuk tambang tentunya. Bukan kapasitas saya berpikir tentang itu, tapi
Kalau Bapak Mosalaki berkenan, mari kita naik sama-sama di atas dan saya akan menjelaskan ke Bapak apa nanti yang saya mau, pikiran saya untuk Miu atau kalian orang Kolibari yang merasa tadi bahwa kampung kami tidak punya potensi. Gayung bersambut seketika kami Bapak Mosalaki dengan senang hati mengajak kami dengan Aji Hasan itu. Kebetulan saat itu saya membawa istri saya dan adik saya Amsi, itu kami bertiga dengan ditemani Mosalaki dan Ari Hasan, kami naik ke Bukit Kezimara. Dari bawah, waduh luar biasa, saya punya keinginan sangat berapi-api karena saya pikir waduh saya bisa sampai di puncak bukit yang saya idam-idamkan sudah 9 tahun ini. Namun tidak seperti saya bayangkan, naik itu waduh lumayan. Kita tidak pernah naik bukit, tiba-tiba naik dengan perasaan senang euforia, waduh cukup melelahkan. Saya sampai berhenti sampai puncak tuh ada sekitar 6 kali saya ingat. Harus berhenti karena memang saya tidak siap untuk mendaki bukit yang demikian terjal. Nah, singkat kata di atas saya melihat dari celah-celah pohon pada saat itu berada, bahwa bagi saya ini Kezimara merupakan surga yang tersembunyi di Kabupaten Ende. Karena demikian indahnya pemandangan dari balik-balik pohon, saya melihat kota Ende terbentang mulai dari Gunung Iya, mulai dari Pulau Ende, mulai dari Nangapenda, Nangaroro, kita bisa lihat dari sini. Terbentang ini Jasirah ini, kota Ende ini, demikian luas kita lihat sampai di Wolotopo. Demikian indah saya melihat. Jadi saya pada saat itu pengetahuan saya terbang ada, saya sudah punya pemikiran bahwa Kezimara merupakan daya tarik sendiri untuk melihat keindahan kota Ende dari ketinggian. Saya jelaskan Bapak Mosalaki, kebetulan saya bawa video tentang para layang. Saya tunjukkan ke beliau. Bapak Mosalaki apakah pernah melihat wahana dirgantara terbang seperti ini? Oh, jauh pernah teh anak kasih jauh teh di TV kasih. Tapi numaina kasih udah. Dia bilang bahasa daerah maaf ya. Numaina jauh teh ini ratu daerah dia ada terbang di sini. Saya bilang yang terbang di atas itu saya babah. Saya mohon maaf. Saya sudah mencuri start dengan memandang surga Bapak dari ketinggian lagi karena saya punya mesin terbang. Saya coba terbang dari Ende karena penasaran saya terbang, saya ngintip dari atas. Dan saya melihat memang ada keindahan yang luar biasa dari Kezimara ke Ende. Saya jelaskan ke Bapak Mosalaki gayung bersambut. Bapak Mosalaki mengumpulkan semua masyarakat Kolibari, masyarakat adat. Kita berkumpul di hari itu juga bahwa ada ini orang, mereka belum mengenal. Akhirnya saya memperkenalkan diri. Niu jauh Pak, jauh teh Ende muka. Hai kepamai amba kesana iba jaona. Saya bilang saya dari Garuda, rumah saya di Garuda. Saya kelahiran kota Ende, Kabupaten Ende, jauh saya di Garuda. Memang benar bahwa saya merantau puluhan tahun. Sejak lulus SMP, saya hanya menghabiskan waktu di Ende itu sampai usia SMP. Setelah itu di Surabaya lah saya menghabiskan waktu panjang perjuangan berkaitan dengan masa depan dan karir saya, sehingga kalau saya tidak heran kalau Bapak asing dengan saya. Setelah saya penjelasan segala macam pertemuan singkat itu, yang saya sangat antusias untuk bisa mengembangkan Kezimara menjadi venue para layang atau kita bergerak dalam wahana dirgantara itu penyambutan Mosalaki Kolibari dan masyarakat Kolibari semua. Mereka welcome banget ke saya pada saat itu. Mereka trust, percaya bahwa benar-benar saya datang untuk niat baik, untuk merubah bagaimana wajah Kolibari melalui Bukit Kezimara untuk menjadi lebih baik. Jadi itu hal yang membuat saya confidence, percaya diri bahwa saya bisa membuat Kezimara menjadi venue para layang berkelas nasional maupun internasional. Dari Ende, Nusa Tenggara Timur, Obi Tani melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita edisi hari ini. Saya Vita Novita bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam Indonesia.